Kemudian verbal terakhir ini yang agak susah, analytical reasoning ya, atau penalaran analitis. Jadi ada soal cerita gitu ya. Jadi misal Rudi duduk sebelah ini, di depan ini, nanti di sebelah sini yang di nomor 2 siapa misalkan. Jadi kayak gitu. Bapak Ibu harus bisa memodelkan dari soal cerita menjadi modelnya ya, bisa model tempat duduk kursi atau duduk melingkar atau urutan pemberangkatan ya, macam-macam model yang bisa dilewatinya ya. Kemudian setelah penalaran analitis baru numerikal gitu ya. Ada 3 bagian, aritmetika, deret, soal cerita. Aritmetika ini sama ya, cuma pembagian, perkalian ya, pengurangan, cuma gitu aja ya aritmetik. Pokoknya di sini yang dibutuhkan Bapak Ibu ngitung cepat, kemudian ke pembulatan aja ya. Kadang ada soalnya itu koma-komaan nggak enak gitu ya, nggak cantik. Bapak Ibu nggak harus sampai harus teliti sampai berapa digit gitu ya, bisa dengan teori pembulatan ke atas atau ke bawah ya, bebas nanti di bagian yang ini nanti kita perdalam lagi ya. Ini gambarannya aja. Kemudian number series atau deret ya, sama ya kayak gitu. Jadi ada bilangan berapa nanti angka selanjutnya ya, itu Bapak Ibu lihat dari polanya aja, rumusnya kira-kira apa, tambah bagi kali tambah ya, tambah kurang kali bagi, cuma itu aja pengoperasiannya ya. Kemudian soal cerita paling yang kecepatan gitu ya, kemudian bunga kadang ya, atau ada pembagian, ada kali sekian meter dipotong gitu ya, jadi berapa meter gitu ya, beberapa ada yang kayak gitu. Kemudian setelah soal cerita baru yang terakhir figural ya. Yang pertama bagian figural analisis sintesis, ini dia dikasih gambar utuh, kemudian potongan gambar, Bapak Ibu nyari satu potongan yang lainnya satu lagi gitu ya. Kemudian yang terakhir spatial reasoning, ini Bapak Ibu diberikan kubus gitu ya, dengan 3 sisi yang ditampilkan. Nanti Bapak Ibu harus mencari jaring-jaring mana yang sesuai untuk kubus yang diberikan di soalnya ya. Dari ini biasanya yang lama di bagian sini gitu ya, 20 soal 17 menit gitu ya, bisa dapat 1 menit 1 nomor aja udah bagus gitu ya. Saya biasanya yang soal cerita ini cuma dapat setengahnya aja udah lumayan gitu ya untuk soal cerita ini, karena lumayan harus mikir gitu ya. Kalau nomor series saya nggak kejawab semua juga, belakangnya 3 apa 5 soal lagi gitu ya, yang belakang-belakang nggak kejawab. Kemudian kalau yang 2 dimensi ini Bapak Ibu harus banyak yang di sini, ini lumayan gitu ya, waktunya lama gitu, cuma 22 menit soalnya 20, dan cuma nyari potongan gambar enak gitu ya. Sebisa mungkin yang ini dimaksimalkan. Kemudian kalau spatial reasoning ini agak susah mungkin ya, untuk beberapa yang membayangkan kubus 3 dimensi, soalnya banyak gitu ya, waktunya sedikit banget gitu ya. Menurut saya ini harusnya waktunya ditukar aja gitu kalau pingin yang benarnya, tapi nggak tahu PLTI settingnya kayak gitu ya, harusnya kayak gitu. Kalau ini yang jadi tipikal yang susah-susah itu biasanya 1 menit 1 nomor gitu ya, yang susah-susah. Oke, ada pertanyaan dulu nggak Bapak Ibu? Ini ada yang mohon maaf baru bergabung, baru gabung. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu secara umum ini? Enggak. Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Oke, tips non teknisnya ya. Oh, ini penyampaian dulu ya. Jadi apa bedanya dengan Serdo sebelumnya ya? Yang mungkin ada beberapa yang kemarin nggak ikut sosialisasi. Jadi kalau yang dulu ada nilai gabungan gitu ya, antara TKDA, TKBI, atau apa lagi, Javung lektor bisa mengcover TKDA, TKBI apa pekerti ya lupa. Tapi kan sekarang udah nggak ada aturan itu, jadi nggak usah dirisaukan. Jadi tidak ada nilai gabungan ya. Dulu kan boleh digabungkan 8 gitu ya, aman. Kalau sekarang TKDA harus lolos passing grade-nya 530 ya.
sistem passing grade di awal. Jadi strateginya sih 530 itu bukan per subtes ya, jadi nilai rata-rata. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan di numerikalnya kurang, Bapak Ibu perbesar di bagian figural dan verbal gitu ya, karena nanti 530 ini nilainya rata-rata dari ketiga ini gitu ya, tidak ada nilai mati untuk masing-masing subtes harus 530 minimal, nggak ada ya, tidak harus menguasai semua ya, fokus untuk lolos passing grade aja gitu ya. Ke verbal, figural lebih gampang gitu ya, relatif lebih gampang untuk yang apa ngitung-ngitung ininya dibanding bagian yang numerikal gitu. Kemudian waktu yang terbatas ya, betul-betul Bapak Ibu harus efektif, efisien dalam mengerjakan soal, berlatih memanage waktu berapa menit per soal ya agar terjawab. Enaknya untuk yang panjang-panjang sih 1 menit 1 nomor gitu ya. Jadi kalau udah lagi ngitung lebih dari 1 menit udah dilewat dulu aja gitu ya ke nomor yang lain, karena membuang-buang waktu nanti ya. Oke, kemudian ini nggak terlalu penting sih. Minimal amannya sih Bapak Ibu benar 2/3-nya gitu ya, atau 67%. Ini sih kemarin di ini tepatnya itu benernya nggak usah dilihat harus benar berapa, nanti bisa-bisa jangan sampai itu dijadikan patokan, ya udah bener segitu aja ya, taunya meleset gitu ya. Jadi semaksimal aja ya Bapak Ibu kerjakan per ininya sih. Jadi masing-masing untuk yang verbal numerikal gitu ya, kalau pingin ini paling enggak 33 nomor dari 60 nomor itu ya, jadi kayak berapa nih, setengahnya lebih dikit gitu ya. Amannya sih 60%-nya lah, Bapak Ibu bisa mengerjakan 60%-nya itu bisa lolos insya Allah gitu ya. Kemudian ini 22 dari 40 juga sama ya, kayak 11. Intinya Bapak Ibu harus betul 11 dari 20 soal ya per subtes itu amannya. Jadi kalau ada 20 soal gitu ya, bisa benar 11 saja ya masing-masing per itunya, per subtesnya udah bagus gitu ya. Tapi kalau misalkan di bagian numerikalnya yang benernya sedikit, nggak apa-apa, yang penting Bapak Ibu banyakin di subtes yang lain ya, misalkan di verbal analogi atau di figural yang sintesis 2 dimensi itu bisa juga ya. Jadi gitu. Kemudian ini itu nggak penting ya, ini angkanya saya lupa juga itu dari mana. Amannya sih 2/3 ya, jadi dari jumlah soal atau 60% ya, dari total soal itu kan ada berapa? Kan ada 8 subtes ya, masing-masing subtes 20 nomor. Jadi ada berapa total? 8 kali 2, 16 ya. Jadi harus betul 160, 60%-nya dari ini berapa? Sekitar 88 lah, Bapak Ibu harus betul 88 nomor. Oke, langsung masuk ke bagian ya, atau ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Putar gitu ya, nggak usah ya, pokoknya semaksimal mungkin aja ya. Oke, ada yang ngetik, mungkin ada yang nanya. Oke, belum ada. Siap, ya, lanjut. Pak, mau nanya. Kenapa? Mau nanya, boleh. kalau misalnya gini kan Pak, kita menjawab soal, misalnya kita udah jawab nih soal, cuman kan waktu udah mau ini ya, udah mau habis gitu. Nah, lalu kita buat aja asal-asal gitu jawabannya. Nah, supaya ya kalau benar ya untung, kalau enggak ya udah. Itu gimana Pak? Kira-kira? Dari kelas yang periode lalu ada yang gitu, terutama yang bagian numerikal gitu ya, sama figural yang 3 dimensi. Jadi dia itu strateginya di awal diisi dulu semua. Enaknya sih jangan di random A B C D E A B C D kayak gitu ya, disamain aja. Enaknya sih pilih dulu C semua gitu ya. Baru kalau udah dipilih semua, baru kerjain yang benar gitu ya. Cek nomor 1 bisa dikerjain, bisa kekerjain nggak? Kalau bisa dikerjain, ketemu jawabannya, pilih jawaban yang benar gitu. Kalau enggak, ya udah jadi ketika pas lagi ngerjain kehabisan waktu, udah gitu semua udah keisi gitu. Kita nggak usah khawatir kehilangan poin.
Kalau saya biasa ngerjain dulu gitu, tergantung ya masing-masing strateginya. Jadi kemarin periode lalu ada yang gitu, idenya dikerjain semua dulu, baru kalau ada masih ada waktu dikerjain bener secara betul. Kalau saya ngerjain dulu di 2 menit atau 1 menit terakhir tembak gitu ya. Jadi kalau sisanya cuma tinggal 5 nomor gitu atau 7 nomor ditembak aja. Pokoknya jangan sampai dikosongkan gitu ya jawabannya karena tidak ada pengurangan nilai gitu. Yang lain ada yang ditanyakan? Oke, siap Bu. Bu Nisriani ada yang mau ditanyakan? Enggak Pak, sejauh ini masih aman. Oke, siap aman ya. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Nggak ada ya. Oke, kita langsung masuk ke bagian subtes yang pertama ya. Verbal analogi ya. Jadi dari katanya analogi pengandaian ya. Jadi diandaikan aja gitu ya kata-katanya ya. Oke, yang pertama Bapak Ibu kenali kata jadi kemudian identifikasi kata tersebut itu dia kata umum atau kata khusus ya. Misalkan binatang gitu ya. Ada ikan gitu ya, kadang ada ikan yang mungkin secara spesifik, ada mujair, ada paus gitu ya. Nah itu Bapak Ibu harus tahu gitu ya, mana bagian kata yang umum, mana yang bagian yang khusus, sehingga nanti untuk melengkapi kata di soal gitu ya, Bapak Ibu mengidentifikasi dari itu juga gitu ya. Jadi kelas katanya sama gitu ya, kalau dia umum khusus, khusus umum lagi gitu ya. Kemudian yang kedua, hubungan antara dua kata jangan dibalik ya. Misalkan kata pertama itu rumah gitu ya. Kata selanjutnya bata gitu ya. Kayak kata penghubungnya apa yang cocok? Rumah tersusun oleh bata gitu ya. Jangan dibalik jadi bata tersusun oleh rumah gitu ya. Tapi kalau ada kata-kata yang bisa menghubungkannya, pokoknya enaknya dalam verbal analogi ini dijadikan kalimat aja gitu ya. Rumah itu rumah disusun dari bata gitu ya. Misalkan selanjutnya baju gitu ya. Nah, selanjutnya baju titik 2 kira-kira apa? Rumah, bata, baju. Kain. Boleh kain ya. Yang enaknya kain ya. Atau ada yang benang nggak? Kalau dari benang terlalu PR ya. Dari benang bisa. Benernya kain ya. Jadi rumah dibangun dari tersusun dari bata gitu ya, bahan bakunya gitu ya, baju bahan bakunya kainnya kayak gitu ya. Jadi kayak gitu. Jadi jangan dibalik ya hubungannya tadi ya. Misalkan rumah tersusun dari bata, jadi bata tersusun dari rumah, jadi salah gitu ya. Pokoknya dua kata ini kalau dibuatkan kalimat jangan dibolak-balik gitu ya. Oke, kemudian yang ketiga, rangkai hubungan dua kata ini menjadi kalimat ya, enaknya kayak gitu. Kemudian aplikasikan kalimat tersebut ke pilihan jawaban ya. Kemudian pilih mana kira-kira jawaban yang cocok ya ke kalimatnya kayak gitu, enak aja. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu harus teliti ya dan hati-hati dengan kata-kata pengecoh ya. Nanti di bawah ada beberapa ya di contoh soal, misalkan terkecoh dari kata-kata dari soalnya gitu ya. Ini kemarin sih perbanyak membaca mungkin yang keluarnya istilah-istilah khusus, tapi enggak ya, karena dari judulnya aja kan TKDA ya, tes kemampuan dasar. Jadi benar-benar kata-katanya basic gitu ya, kemampuan dasar aja harusnya bisa lolos gitu ya menjawab soal ini. Oke. Kemudian verbal analogi ini adalah bagian tergampang ya di tes TKDA, tapi Bapak Ibu jangan lengah ya, betul-betul harus teliti ya. Kemudian alokasi waktunya ini 8 menit ya untuk 20 soal. Jadi per soalnya 0,4 menit atau 24 detik ya, lumayan pendek ya, atau amannya setengah menit gitu ya kalau 30 detik nggak kejawab lewat aja. Tapi kayaknya ini soalnya juga pendek, harusnya cepat ya Bapak Ibu bisa ngejawabnya.
Oke, ini contoh soal dulu. Coba. Yang sudah boleh diketikkan di chatnya. Oke, yang hadir 25 orang. Wah, banyak juga ya. Oke, kalau yang sudah boleh dicatkan. Oke, ada 3. Oke, banyaknya ada 11, 12. Oke. Kalau dibuat kalimatnya jadi gimana? Tidak ada gigi, jadi ompong. Tidak ada gigi menjadi ompong, tidak ada pakaian menjadi telanjang. Kayak gitu ya. Jadi kayak gitu aja enak ya. Jadi dibuat kalimat apa, terus kalimatnya itu bisa dipakai enggak untuk menjawab soalnya. Kalau nyambung ya udah pilih jawabannya itu. Udah kayak gitu. Oke, nomor 2 coba. Yang sudah boleh diketikkan. Oke, ya kulit ya. Retina, mata, pori-pori, kulit. Oke, ini apa? Kalimatnya jadi gimana? Atau kata penghubungnya apa? Kenapa Retina bagian? itu bagian dari mata, pori-pori bagian dari bagian dari kulit. Oke. Jadi kata atau kalimat yang sama gitu ya aplikasikan ke kalimat selanjutnya. Nah, kayak gitu ya. Oke, ini ada 5 nomor. Coba. Nah, tadi harusnya berarti ini 2 menit ya. Coba. 2 menit sampai 52. Langsung diketikkan aja ya. Langsung A, C, D, D gitu aja ya. 5 pilihan langsung diketikkan. Nggak usah pakai 1, 2, bolehlah bebas terserah. Oh ya, besok ada tryout-nya. Kalau semisal mungkin katanya di kata admin IG PLTI ada tes from home gitu. Biasanya tryout ini saya tawarkan ketika udah kelas beres gitu ya. Cuman kalau ada yang anggota kelas ini mau ikutan tryout besok ya jam 10 langsung join aja, linknya sama kayak link kelas hari ini ya. Jam 10 pagi ya. 10 pagi WIB kalau ada yang mau. Gampang ya ini kayaknya. Oke, pilihan Bapak Ibu dulu nomor 1 yang mana? A. A, B, C, D. A. Ada yang beda nggak? A. Oke, A semua. Nomor 2? D. Pedas D. D. Pedas. B. Pedas. Oh, D. Nomor 3? C. 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 Nomor 4? A. Hah? A semua. Oke. Nomor 5? A. Ada yang beda? Nomor 3 bukan beku ya? Ya, makanya kita bahas dulu ya. Oke, ini ya kuncinya ADC, ADC, BA, ADC, BA. A katanya B, C, B, A, B, 4, BA katanya. Oke, nomor 1 burung terbang. Ikan ini lebih ke apa? Hewan dengan perilakunya yang burung itu bisa terbang, ikan berenang. Betul yang A ya. Jangan sampai pilih apa bertelur gitu. Emang ikan bertelur ya, tapi kurang nggak tepat ya. Dalam hal ini kan lebih ke hewan dan perilakunya gitu ya, atau kegiatannya apa. Oke, nomor 2 ya garam berasa asin, cabai rasanya pedas gitu ya. Betul yang D ya. Hati-hati jangan sampai garam mungkin garam asin lawan gitu ya, cabai jadi manis lawannya, jangan sampai kayak gitu ya. Pokoknya lihat hubungannya ini dibuat kalimat gitu ya. Garam rasanya asin berarti cabai rasanya pedas gitu ya. Oke, nomor 3 api rasanya panas, es batu rasanya
dingin ya, bukan beku ya. Emang dia es batu itu beku, tapi dalam hal ini nyambung nggak gitu ya kalimatnya ya. Jadi api itu sifatnya gitu ya, lebih sifatnya atau berasa gitu ya, sifatnya panas, es batu sifatnya dingin gitu ya, bukan beku ya. Ada yang jawab beku nggak tadi? Ada. Oke. Terkecoh mungkin ya karena dari es batunya ya. Api, panas, es batu, beku. THR juga beku ya, belum cair. Oke, nomor 4. Oke, kalau ini dingin kan ya yang benar? Atau ada yang beku ini gimana? Apa ya penjelasannya Bapak Ibu jawab? Gimana pendapatnya kalau yang jawab beku? Es batu, dingin aja ya. Oke, nomor 4, lidah itu untuk indera untuk perasa, telinga untuk ini ya kadang mendengar. lidah untuk, nah ini juga lumayan ini nih. Lidah bukan untuk merasa ya, kalau subjeknya kalau telinga mendengar baru lidah merasa gitu ya. Kalau lidah ini si rasa ini objek ya, jadi lidah untuk mengecap rasa, telinga itu fungsinya untuk mendengarkan suara gitu ya. Jadi ini beda ya antara rasa dengan merasa. Rasa ini kan lebih ke objek ya, bukan verbal, bukan kata kerja ya. Kalau merasa mungkin masuk ya kayak mendengar ya, tapi ini kan rasa ini rasanya apa? Bukan merasa, ya beda ya antara rasa dan merasa gitu ya. Jadi ini lebih tepatnya suara gitu ya. Lidah untuk mengecap rasa atau merasakan lidah itu apa? Untuk merasa objeknya rasa, telinga ini objeknya suara gitu ya, bukan mendengar ya. Karena mendengar dengan rasa kan beda ya, beda kedudukan. Mungkin kalau mendengar dan merasa atau mengecap ya, mungkin itu cocok ya. Kalau dalam hal ini lebih pasnya suara gitu ya. Karena lebih ke panca indera dan objek yang ditangkapnya gitu ya. Kayak jadi lidah menangkap rasa, enaknya menangkap ya si penghubungnya, menangkap gitu ya. Lidah menangkap rasa, telinga menangkap suara gitu ya. Kayak jadi nomor 4 B ya. Nomor 5 pelantang telinga, suara, stetoskop, detak jantung ya, betul ini. Ada